Kita persilakan Pak Agus. Tafadhol Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat. Hari ini kita bertemu lagi, diizinkan Allah untuk ngaji bareng-bareng. Kenapa Islam kok terbonsai atau bahkan dibonsai? Ya, hari ini kita akan melakukan kajiannya dan diskusinya. Saya coba share materinya. Bapak dan Ibu sekalian, ya kita akan mengkaji sisi keumatan, ya. Sisi keumatan yang ternyata memang juga tidak lepas dari personal. Jadi kita ini memiliki level-level spiritual, mulai dari yang bersifat individual, personal, kemudian sosial, kolektif, keumatan, dan kemudian spiritual yang bersifat ilahiyah, ketuhanan. Nah, di dalam Islam itu diajarkan sebagai sebuah kesatuan, hablum minan nas, hablum minallah. Jadi kita ini tidak boleh hanya mengambil sebagian saja dari ajaran agama ini, karena itu akan memunculkan ketidaksempurnaan dan masalah-masalah. Kalau misalnya nih kita individual, maka akan mengalami masalah, karena tatanan sosial yang tidak baik, itu akan memunculkan masalah bahkan secara individual bagi kita. Jadi individual harus dinaikkan ke secara sosial, keumatan, dan kemudian itu juga tidak akan bagus kalau spiritualitas kita, hubungan ketuhanan kita, itu juga tidak bagus. Jadi semuanya itu adalah satu kesatuan, ya, ketauhidan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena itu hari ini kita akan mencoba melihat sisi keumatan lebih banyak lagi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa agama ini bisa dilihat dalam sudut pandang sebagai ajaran, dan yang kedua adalah sebagai umat, ya, keumatan. Seringkali kita ini jumbuh atau rancu, ya, mencampur adukkan antara ajaran dan umat, jelas gitu ya, sangat sangat kuat. Tetapi ada hal-hal yang kita harus mendudukkan pada porsinya. Yang pertama, Islam sebagai ajaran itu ternyata secara eksplisit oleh Allah digambarkan sebagai sesuatu yang dipelihara oleh Allah. Kita membaca misalnya salah satu ayatnya ada di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di sini Allah menggunakan kata ganti nahnu, ya, jamak kami. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Firman Allah diturunkan melalui proses kolektif, yaitu dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kepada generasi-generasi seterusnya, sampai kepada kita semua. Jadi ada proses kolektif yang kita perhatikan di situ, dan kemudian kami yang benar-benar memeliharanya. Dalam proses kolektif itulah Allah akan menjaga keotentikan Al-Quran, kebenaran isinya, dan seterusnya. Maka kita melihat ini sangat menarik, fakta bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci yang terpelihara sampai sekarang dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, yang bahasa aslinya sudah hilang, yang kemudian diterjemahkan tanpa mengikutkan bahasa aslinya. Dari bahasa Ibrani misalnya, kemudian diterjemahkan ke Suryani, diterjemahkan ke Romawi atau Yunani, atau ke bahasa-bahasa di Eropa, kemudian dan sebagainya, tanpa menyertakan teks aslinya, sehingga mengalami masalah. Tetapi Islam atau Al-Quran itu sangat menarik, ketika ditranslate ke bahasa yang berbeda, aslinya selalu diikutkan, sehingga terjemahan itu menjadi bersifat relatif terhadap kebenaran tekstual. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa bisa mengalami, ya, distorsi-distorsi pemahaman, distorsi penerjemahan, karena memang sudah sebuah keniscayaan
dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu akan mengalami distorsi. Tetapi menariknya aslinya masih ada, sehingga kita tetap bisa merujuk, menjadikan itu sebagai rujukan. Ya. Jadi sebagai ajaran, Islam itu dipelihara oleh Allah. Bahkan kata Al-Quran, isinya, informasi dari dalamnya itu akan terus terbukti kebenarannya. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain adalah peringatan bagi semesta alam. Peringatan saja, bukan sebuah paksaan. Mau diambil sebagai pengingat untuk mengingatkan kita agar tidak bermasalah dalam kehidupan dunia dan akhirat, silahkan diambil. Kalau nggak diambil juga nggak apa-apa kok. Gitu. Tidak mengganggu keagungan agama ini, tidak mengganggu keagungan Allah. Yang terganggu atau yang tidak mendapatkan manfaat justru kita yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Ya, surat Shad 87, 88. Jadi dijamin oleh Allah sebagai sebuah ajaran. Dan diinformasikan bahwa ini akan terus terbukti ke masa depan, dan memang kita melihat bahwa seiring dengan perkembangan peradaban, kita melihat itu kebenaran-kebenaran ajaran Al-Quran, mulai dari yang bersifat akhlak, etika, ya, bahkan sistem politik, sistem perekonomian, dan sebagainya, sampai kepada sains dan teknologi. Semuanya terbukti ajaran itu. Dalam politik misalnya keadilan, kejujuran, ya, dan sebagainya itu diutamakan. Kalau tidak, ya akan mengalami masalah. Dalam bisnis terkait dengan kejujuran, administrasinya, mekanisme-mekanisme, juga keadilan di dalam berbisnis dan sebagainya, itu juga terbukti. Misalnya terkait dengan ekonomi syariah, misalnya sistem keuangan syariah dan seterusnya, itu mendapatkan pengakuan-pengakuan meskipun akan bertarung dengan kepentingan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sebuah kebenaran yang berpihak pada universal, berpihak pada kemanusiaan secara umum, itu akan bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan individual, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, dan kepentingan politik, kekuasaan, dan sebagainya. Yaitulah pertarungan kehidupan. Tetapi Allah menunjukkan, menginformasikan apa yang diajarkan oleh agama ini ke depan akan terus terbukti bahwa seharusnya kita itu melakukan yang seperti ini, begitu. Termasuk kebenaran-kebenaran yang bersifat saintifik dan teknologis. Ya, Islam sebagai ajaran. Meskipun ada usaha-usaha untuk memadamkan cahaya itu, ya, Al-Quran, Islam digambarkan sebagai cahaya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Cahaya adalah menerangi kehidupan kita, tidak dalam kegelapan, tetapi semuanya jelas, terlihat di depan dan memberikan arah kepada kita untuk melangkah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, provokasi, ya, kemudian pengaruh-pengaruh informasi, hoax dan sebagainya yang menyesatkan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi ini sebuah jaminan dari Allah sebagai sebuah ajaran. Islam itu akan dijaga sendiri oleh Allah. Akan dijaga sendiri oleh Allah sejak turunnya sampai sekarang, sampai nanti, gitu ya. Nah, ini menjadi poin yang penting karena kita lantas bisa menempatkan harapan, pegangan kita kepada ajaran Islam ini. Meskipun banyak orang membencinya, nggak masalah. Meskipun ada usaha-usaha untuk memadamkan dan sebagainya, nggak masalah. Allah terus akan membuktikan kebenaran agama ini ke masa depan. Dan orang-orang kafir berkata,
janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, di sini kemudian ada sisi keumatan. Kalau tadi ya di ayat yang atas, Shaf 8 itu digambarkan cahaya Allah itu artinya ajaran. Tetapi kemudian terkait dengan pelaku dari ajaran itu, umat Islam itu bisa menjadi masalah lantas. Ajarannya sendiri dijaga oleh Allah, tetapi umatnya ini akan mendapatkan serangan-serangan, mendapat gangguan, provokasi, dan bisa kalah atau menang terkait dengan pertarungan kepentingan secara keumatan itu. Orang kafir berkata, jangan kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini. Karena memang ini kebenaran yang nggak bisa ditutup-tutupi. Pelajaran Al-Quran itu benar adanya. Yang mereka bisa kalahkan itu bukan ajaran Islam, sudah terbukti. Dari zamannya Rasulullah, dicoba difitnah segala macam, Qurannya tetap eksis sampai sekarang. Bahkan diserang dari sisi keotentikannya, katanya Al-Quran itu tidak otentik seperti zamannya Rasul, tetapi sudah dimanipulasi, sudah dibikin dan segala macam, ya, sampai muncul di zamannya Khulafaur Rasyidin, khususnya Utsman bin Affan, yang disebut sebagai Mushaf Utsmani, itu dicoba dicari titik lemahnya. Katanya itu tidak sama dengan yang diturunkan kepada Rasulullah. Tetapi Allah memberikan bukti-bukti kebenaran itu. Sehingga di era modern ini sudah 1.500, hampir 1.500 tahun dari zaman Rasulullah, ternyata ditemukan manuskrip Birmingham. Ya, jejak sejarah lembaran-lembaran Al-Quran yang berusia 1.300 tahunan sekian, yang itu berasal dari zaman Rasul, dan yang menemukan adalah orang non-Muslim, tetapi memberikan bukti bahwa di zaman Rasul ternyata kitab Al-Qur'annya, kitab suci Al-Qur'annya itu sama persis dengan yang kita miliki sekarang. Jadi luar biasa, ini menunjukkan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu benar, dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami kolektif peradaban manusia yang memeliharanya. Dan menariknya itu tidak harus dari umat Islam yang membuktikan. Kalau umat Islam yang membuktikan, maka mereka dengan mudah mengatakan atau menuding-nuding, ya, wah itu kan katanya umat Islam, itu kan pembelaan saja dari mereka. Justru menariknya yang menemukan, membuktikan kebenaran itu orang di luar Islam. Sehingga nggak bisa ngomong gitu kan, mereka ini bukan pembelaan tetapi adalah fakta ilmiah. Ya, yang maka mereka mencoba melakukan serangan-serangannya itu. Orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan sungguh-sungguh Al-Quran ini. Al-Qurannya nggak bisa diserang sudah. Selalu bisa ya survive selama ribuan tahun. Tetapi kata dia, buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Nah ini terhadap umatnya ini, supaya kamu dapat mengalahkan mereka, mengalahkan umatnya, bukan mengalahkan ajarannya. Dalam perdebatan teologis, perdebatan tema-tema kitab suci, kerasulan, keagamaan, dan sebagainya, terbukti Islam tidak bisa dikalahkan. Argumentasi hujahnya luar biasa, tetapi umatnya bisa dikalahkan. Nah, di sini kemudian ada gambaran kalau umat Islam itu dikasih hiruk pikuk sehingga dia tidak lagi mendengarkan Al-Quran, tidak lagi mempercayai Al-Quran, ragu-ragu terhadap isi Al-Quran, dan kemudian tidak menjalankan dalam kehidupan, maka mereka akan bisa mengalahkan umat Islam. Ya, jadi ini poin yang sangat penting ya, saya sampaikan di bagian depan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka kejayaan umat manusia itu memang diinformasikan oleh Allah, dipergilirkan. Suatu waktu Romawi yang menguasai dunia, kemudian
Persia yang menguasai dunia. Kemudian Nabi Muhammad membawa risalah keislaman ini, muncullah kekuatan baru berbasis pada penerapan ajaran Al-Quran. Maka Nabi bisa eksis mulai dari Madinah, menguasai Jazirah Arabia, dikembangkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, berkembang sampai ke negeri-negeri Syam, ya, di Irak, di Suriah, di Iran, yang Persia yang dulu dikuasai, ya, kawasan Iran sekarang yang dikuasai oleh Persia waktu itu. Kemudian Eropa yang dikuasai oleh Romawi, Bizantium, sampai kemudian ke Afrika, ke Mesir, ke Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagainya. Ya, berkembang sampai ke seluruh dunia. Ada masa itu, zamannya umat Islam memiliki kehebatan yang disebut sebagai masa kejayaan atau golden age, zaman keemasan Islam, yang memang berdinamika, awalnya secara politik, kemudian secara militer, kemudian secara ekonomi, dan kemudian secara sains dan teknologi, itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Ada zaman itu, tetapi kemudian mengalami keruntuhannya juga. Di abad ke-13 ketika Baghdad diserang oleh Mongolia, ya, pasukannya Genghis Khan, dan kemudian mengalami keruntuhan dan seterusnya sampai sekarang semakin meredup. Maka kejayaan umat manusia itu Allah pergilirkan. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu juga bisa dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Imran 140. Jadi memang Allah mempergilirkan. Nah, di situ ada pelajaran-pelajaran, ada syarat-syarat untuk mencapai kejayaan kembali, ada perjuangan, ada yang syahid sebagai syuhada, dan sebagainya, ya, pengorbanan, keilmuan, teknologi, dan sebagainya, yang memang itulah kehidupan. Dipergilirkan oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan pelajaran, dan kemudian ada panggung untuk menjadi syuhada, panggung untuk menjadi pahlawan, panggung untuk menjadi dermawan, ya, dan sebagainya. Karena kalau semuanya itu ada di puncak semua, maka kita justru tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan. Sudah baik semua, sudah selesai. Tidak ada kedermawanan, kepahlawanan, ya, perjuangan, tidak ada lagi. Justru disinilah dinamika kehidupan itu Allah pergilirkan, dan kemudian kita mendapatkan segala macam hikmah dari dalam proses atau dinamika peradaban itu. Nah, kita kemudian melihat di dalam proses atau dinamika peradaban, khususnya yang terkait dengan umat Islam. Kenapa kemudian umat Islam yang dulu berjaya itu mengalami keruntuhannya? Nah, di situ kemudian muncul hikmah-hikmah, pembelajaran-pembelajaran, di mana kita diajari untuk tidak mengulang hal-hal yang buruk, tetapi melakukan hal-hal yang baik untuk menebarkan rahmat itu. Selalu, ya, secara eksplisit, bahkan Allah secara apa adanya mengatakan, siapapun yang melakukan kejahatan, kemunkaran, ketidakadilan, penipuan, pendustaan, dan sebagainya, ya pasti akan mendapatkan hasil yang buruk, kehancuran, keruntuhan. Tetapi siapapun dia, ketika dia melakukan ajaran-ajaran Islam itu, meskipun mungkin bukan orang Islam, ya, tetapi menerapkan ajaran dari dalam kitab suci Al-Quran yang diajarkan di sana, misalnya terkait dengan kejujuran, terkait dengan keadilan, terkait dengan pengorbanan, terkait dengan kesungguhan, integritas, ya, istiqomah, dan sebagainya. Ketika itu dijalankan, ya pasti ujung-ujungnya adalah kesuksesan, siapapun dia. Siapapun dia. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat menarik, yang kadang-kadang umat Islam kita ini terlupa.
Seakan-akan kalau nama kita sudah Islam, kita sudah bersyahadat, kita sudah bisa baca Quran, kita sudah gitu ya berpakaiannya Islami, terus semuanya datang sendiri menjadi sebuah kesuksesan. Ya enggak, belum tentu. Ada proses-proses perjuangan yang harus terpenuhi syarat untuk tercapainya kesuksesan di dunia wal akhirat itu. Nah, Allah mengingatkan dalam sejumlah ayat, misalnya terkait dengan umat yang tercerai-berai, yang memunculkan kelemahan, runtuhnya umat. Ya, Islam sebagai umat, bukan Islam sebagai ajaran. Nah, ini kita harus bisa mengambil sikap yang proporsional, bahwa bisa jadi berbeda antara ajaran dengan umat. Sebagaimana juga bisa terjadi antara ajaran dan umat itu kemudian sama ya, dalam frekuensi yang sama. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah, janji-janjimu, ya, komitmenmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan diutamakan untuk saling menjegal, saling menipu, saling mengingkari janji, ya, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamatlah akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah mengingatkan kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan kelompok dan sebagainya, egoisme, itu yang seringkali mencerai-beraikan Islam sebagai umat. Nah, itu yang jadi masalah, karena umat adalah kebersamaan, umat adalah persatuan, gitu ya. Umat adalah kekuatan kolektif. Ketika ini tidak kita bangun, tidak kita bina, yaitu menjadi sumber bencana bagi umat secara kolektif. Meskipun ada 1-2 orang ya secara individual, personal, mungkin masih ada yang baik, yang hebat, yang sukses dan sebagainya, tetapi secara keumatan itu menjadi masalah. Karena umat adalah kolektivitas. Umat yang tercerai-berai. Sehingga Allah berkali-kali mengatakan, berpeganglah kepada tali Allah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, kepada petunjuk Allah, kepada bimbingan Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi luar biasa Al-Quran, ya, Allah melalui Al-Quran ini terus mengingatkan kita. Ajaran Islam ini luar biasa, menjaga, memberikan koridor, memberikan visi, memberikan misi dan sebagainya. Itu sangat sangat utuh, ya, komprehensif, holistik, tetapi seringkali kita ini hanya mengambil ajaran-ajaran Al-Quran sebagian-sebagian sesuai dengan kepentingan. Nah, itu masalahnya. Maka ketika kita mengambil pelajaran atau ajaran agama petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini hanya parsial, itu yang kemudian menjadi terpecah belah. Kenapa? Ya karena kemudian kita individual atau personal atau kepentingan duniawi, bahkan hawa nafsu, ya, hawa nafsu dalam arti semuanya diukur dengan kepentingannya sendiri. Sehingga di ayat yang berbeda Allah mengatakan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihim. Jika seandainya kalian menjadikan hawa nafsu itu sebagai panglima, sebagai rujukan dalam yang disebut sebagai kebaikan, ya, tujuan-tujuan kita, tapi patokannya adalah hawa nafsu. La fasadatis samawati wal ardu wa man fihim.
maka rusaklah langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Nah, itu yang diingatkan terus oleh Allah bahwa ayo kembali, berpeganglah kepada tali Allah, kepada ajaran Allah. Karena dengan menjalankan itu, maka kita akan sukses secara personal, secara individual, tapi sukses secara sosial, secara keumatan, secara kolektif, tapi juga akan sukses di dunia wal akhirah, spiritualitas yang terkait dengan hablum minallahnya. Jadi luar biasa totalitas di dalam agama ini yang diajarkan kepada kita. Berpegang kepada tali Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya siapapun, apalagi umat Islam, itu akan menjadi teladan, menjadi sukses di dunia wal akhirah jika syaratnya terpenuhi. Nah, di sini kemudian pelajarannya. Allah menggambarkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebenarnya adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman hanya kepada Allah. Jadi disebut sebagai umat terbaik, kuntum khaira ummah. Kalian itu kolektif adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Tetapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ada 3 digambarkan ayat ini. 1, ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Menyuruh, mengajak, membangun kondisi keumatan yang mengarah kepada sesuatu yang konstruktif. Berorientasi pada progresivitas, pada yang dibangun, memberikan kebaikan pada semua dalam keadilan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kemakrufan. Nah, umat Islam ya sebagai umat itu diperintahkan, ini perintah, ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus aktif, tidak boleh pasif. Harus aktif menyampaikan, mengajak, ya mulai dari berpikir. Kita berpikir tentang kebaikan, menyampaikan kebaikan, menjalankan kebaikan, mengajak kebaikan, mengkoordinasikan kebaikan, yaitu memang harus dilakukan. Kalau kita mau umat ini itu menuju pada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah secara aktif. Yang munkar itu destruktif. Ma'ruf itu konstruktif, munkar destruktif. Jadi sehebat apapun kalau kita ini melakukan kebajikan-kebajikan, membangun tetapi membiarkan yang merusak, ya maka rusak semua. Kita harus mencegah itu. Mencegah itu dimulai dari dari pikiran. Kita harus sudah berpikir untuk mencegah. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita sudah harus punya niatan aktif untuk melakukan pencegahan. Bukan mengatasinya, tetapi mulai dari pencegahan, karena pencegahan itu adalah ujung dari semua masalah. Ya, kalau tidak dicegah tapi dibiarkan terjadi baru diobatinya, termasuk di dalam kesehatan, maka sudah terjadi kerusakan. Mencegah dari yang munkar, dari pikiran kita sudah mindsetnya adalah kalau ada sesuatu yang munkar maka kita mencegah. Lantas diucapkan cegahan itu, jangan dilakukan karena itu akan merusak. Kemudian dijalankan, kita sendiri tidak melakukan kemunkaran dan kemudian menghalangi kalau ada orang lain melakukan kemunkaran, baik secara keilmuan, secara mungkin materi, ya, punya harta benda, rezeki yang bisa mempengaruhi terjadinya atau
terhalangnya kemunkaran, dan kemudian sampai pada kekuasaan. Dan Nabi mengajarkan bahwa kita itu diajarkan untuk mencegah kemunkaran yang paling hebat, paling tinggi kualitasnya adalah dengan kekuasaan. Kalau tidak, maka ya dengan ucapan, dengan ilmu, dengan ucapan. Kalau tidak, setidak-tidaknya hati kita itu bersikap bahwa tidak boleh itu terjadi kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Hanya kepada Allah, karena keimananlah kita melakukan semua itu, bukan karena kepentingan. Bukan karena kepentingan sesaat, kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, ya. Bukan itu. Karena kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi tabrakan. Kelompok A dan kelompok B mengatakan, ini ma'ruf bagi kelompok saya, tapi ternyata tidak ma'ruf buat kelompok yang lain. Nah, itu jadi masalah. Ini munkar, gitu ya. Bagi saya, tapi bagi yang lain katanya tidak munkar. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena rujukannya tidak sama. Maka di ayat yang sebelumnya tadi, kembalilah kepada atau berpeganglah kepada tali Allah. Tu'minuna billah. Jadi hanya beriman, pegangannya sama. Nah, itu menjadi poin yang penting yang kemudian ya harus dibangun kesepakatan. Dan kemudian jangan diingkari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun itu. Nah, misinya jelas ketika kita mengambil rujukannya, patokannya, berpegang pada tali Allah, yaitu misinya sama, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dan seluruh umat ini melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau ada seorang muslim tidak paham misinya, ini ya bubar kemana-mana. Misinya harus jelas, harus sama. Rahmat bagi semesta alam. Bukan egoistik ini, tetapi bersifat keluar dari dirinya, bukan kepentingan ke dalam, tapi kepentingan keluar bersama-sama. Rahmatan lil alamin. Bahkan juga bukan kelompok rahmatnya itu, bukan rahmatan lil muslimin, hanya untuk umat Islam saja. Atau rahmatan lil mukminin, hanya untuk orang beriman saja. Bukan. Atau rahmatan lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Bukan. Tetapi rahmatan lil alamin. Itu adalah ajaran keadilan yang luar biasa yang diajarkan Allah kepada kita semua, bahwa seorang muslim itu harus menempatkan dirinya pada posisi yang adil. Bukan hanya untuk umat Islam, untuk beriman, yang bertakwa, tetapi yang non-muslim juga dapat rahmat. Tetangganya dapat rahmat, ya. Rakyat, bangsa, umat dapat rahmat. Bahkan lingkungan dapat rahmat. Lingkungan hidup, pohonnya, binatangnya, airnya, hutannya, dan sebagainya dapat rahmat ketika ada orang muslim di situ. Itu yang menjadi misinya, kan luar biasa. Jadi kalau ada seorang mengaku dirinya muslim, tetapi troublemaker, nah dia nggak ngerti misinya sebagai muslim. Di rumah tangga jadi masalah, di keluarga besar, persaudaraan jadi masalah, di perumahan dengan tetangga jadi sumber masalah, di tempat kerja jadi masalah, di masyarakat, di bangsa, ya, di pemerintahan, di membangun negara jadi masalah. Ya, dia bukan Islam yang baik, bukan muslim yang baik. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat jelas sebetulnya koridor yang diajarkan oleh Allah di dalam Islam ini. Misinya adalah rahmatan bagi semesta alam. Nah, lantas bagaimana bisa dengan misi yang sedemikian hebat itu, umat Islam ini terbonsai? Terbonsai, ya, ini istilah yang saya pilih, tadi disampaikan Pak Dahrial untuk menghaluskan. Bonsai itu bisa saja indah, bernilai tinggi, tetapi ya tidak bisa besar gitu ya, dari segi kekuasaan, dari segi pengaruh, dari segi banyak hal, itu bisa bermakna negatif di bonsai.
dibiarkan tetap kerdil ada, tetapi kerdil tidak memiliki kekuatan. Nah, ini yang menjadi masalah sesungguhnya apa? Padahal pelajarannya sebagai sebuah ajaran itu sangat hebat, misinya sangat jelas, keadilan bagi semua. Nah, kalau kita melihat, maka umat Islam ini, masalah di dalam umat Islam ini lebih dikarenakan faktor internal sesungguhnya. Bukan faktor eksternal, dan sejarah itu membuktikan. Sejak dari zamannya Rasulullah yang orientasinya lebih kepada kemaslahatan umat, Rasulullah itu kan sampai wafatnya, menjelang wafat itu, yang beliau ucapkan itu masih ummati, ummati. Umat yang ada di benaknya itu umat, bukan aku atau diri beliau atau kelompoknya atau apa, bukan umat, ummati, umatku, umatku. Jadi ketika mindsetnya sudah benar untuk umat, ya maka yang terjadi adalah proses untuk membangun keumatan sampai di zamannya Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar sebagai sahabat paling dekat Rasul menggantikan beliau, kemudian dilanjutkan generasi berikutnya ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan, ke Ali bin Abi Thalib. Semuanya itu berbasis pada keumatan. Tetapi kemudian mulai muncul masalah ketika Khulafaur Rasyidin ini berganti sistem pemerintahannya, sistem kekuasaannya ke Bani Umayyah, yang bergeser dari sistem keumatan menjadi sistem dinasti. Sistem dinasti itu mewariskan kekuasaan kepada putra mahkota yang anaknya, keluarganya. Nah, itu kemudian mulai memunculkan masalah perpecahan luar biasa. Mulai dari zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, dan segala macam ya, sampai sekarang itu. Jadi lebih dikarenakan faktor internal, dikarenakan sistem kekuasaan dan manajemen keumatan itu kemudian dikooptasi, diambil oleh sekelompok orang, golongan, bahkan keluarga. Nah, di sanalah muncul masalah. Sehingga perpecahan itu mulai terjadi ya luar biasa, di zaman itu sangat eksplisit. Ketika dari sistem keumatan saja sudah ada potensi-potensi perpecahan kok. Apalagi kemudian ini diambil secara dinasti. Muawiyah sebagai pendiri Bani Umayyah, karena kemampuan politiknya bisa mengendalikan hampir 19 tahun, ya, bisa menekan perbedaan-perbedaan dan tidak terjadi perang saudara. Tetapi begitu Muawiyah mewariskan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah, wah itu terjadi perang saudara yang sangat menyedihkan, di mana penguasanya Yazid bin Muawiyah waktu itu menghancurkan oposisi, di mana oposisi ini sesungguhnya protes terhadap Bani Umayyah. Kenapa? Kekuasaan itu diwariskan secara kekeluargaan, padahal Nabi mengajarkannya adalah diwariskan kepada umat, dipilihlah pemimpin yang terbaik dari umat. Kenapa diwariskan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah? Maka pergolakannya luar biasa, dan terjadi perang saudara yang memakan korban sangat banyak. Para sahabat banyak yang meninggal karena diserang secara brutal oleh penguasa pada waktu itu. Madinah diserang, dihancurkan, Mekah dihancurkan, bahkan Ka'bah itu ikut hancur, terbakar dan sebagainya di zaman kekuasaannya Yazid bin Muawiyah, dan dia hanya bertahan 3 tahun. Kemudian diwariskan lagi kepada anaknya. Wah, di situ mulai sudah terjadi masalah-masalah. Ya, jadi lebih dikarenakan faktor internal, bukan karena faktor eksternal. Maka terjadi perpecahan di kalangan umat, khususnya rebutan kekuasaan politik, sehingga memunculkan ketidakstabilan di dalam memanajemeni umat itu. Dan kemudian kaitannya nanti dengan kualitas kaderisasi SDM yang buruk, terkait dengan syiar agama, terkait dengan sistem pendidikannya,
dengan pengajarannya dan budaya keilmuannya dan sebagainya itu ikut terpengaruh semua. Kita melihat nanti dalam sejarah itu, sejarah umat Islam, ketika situasi politik kacau balau, ya kemudian semuanya menjadi kacau. Tetapi ada fase-fase di mana kekuatan politik sangat dominan dan kemudian yang memimpin cukup baik, maka peradaban ikut berkembang. Perekonomian, kesejahteraan, pembelajaran, ya, ilmu, teknologi, dan sebagainya ikut berkembang. Jadi ini ada masalah yang sangat mendasar yang bahkan sampai sekarang pun itu masih terus bergema. Perpecahan sejak zaman itu sampai sekarang dalam kelompok-kelompok, golongan, firqah, bahkan kemudian negara-negara ya yang bisa antara negara Islam dengan Islam berhadapan, berperang, saling menyerang secara kekuatan ekonomi, secara militer, secara politik, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan umat Islam sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita merujuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Allah berfirman di dalam misalnya salah satu ayatnya surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, huddal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda, al-furqan. Orang akan bisa melihat perbedaan antara yang konstruktif dengan yang destruktif ketika dia mengikuti Al-Quran. Ketika tidak, maka samar semua. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat keadilan. Keadilan katanya sudah adil, padahal adil hanya untuk kelompoknya, kan gitu. Tidak jujur lagi, tidak istiqomah, tidak ya memegang janji dan sebagainya, dikarenakan dia tidak kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran adalah cahaya. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sesungguhnya Allah telah menurunkan bukti kebenaran dan cahaya yang terang benderang ya bagi manusia ini supaya bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau umat Islam ini semuanya kembali kepada Al-Quran, maka perpecahan itu akan bisa diminimalisir. Karena sesungguhnya perpecahan umat itu bukan dikarenakan berbeda terhadap Al-Quran. Nggak ada dalam sejarah berbeda dalam memahami Al-Quran, kemudian perang ya dan bertengkar dan sebagainya, nggak ada. Perbedaan terhadap makna Al-Quran itu justru memotivasi terjadinya dinamika keilmuan, itu yang terjadi. Perpecahan itu bukan karena Al-Quran, tetapi karena sumber-sumber lain. Di antaranya sumber-sumber hadis yang berkonotasi atau bermuatan politis, saling membenarkan, bergantung pada jalur periwayatannya. Termasuk misalnya ada hadis-hadis tendensius yang pernah kita bahas, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan katanya. Yang benar cuma satu, yang masuk surga cuma satu, yang 72 itu salah semua dan masuk neraka. Siapa itu yang benar yang satu? Macung semua, saya, yang lainnya salah. Wah, itu hadis yang sangat tendensius yang menyebabkan perpecahan semakin luar biasa, saling berebut siapa yang satu itu. Bahwa umat Islam ini memiliki sudut pandang, perbedaan, keragaman, dan sebagainya, iya. Itu juga diceritakan oleh Al-Quran, tetapi digambarkan, didorong oleh Al-Quran untuk bersatu kembali, menyamakan persepsi. Tetapi hadis ini tadi menggambarkan justru yang benar cuma satu. Maka berebutlah menjadi yang benar itu, kan gitu.
Nah, jadi ini loh yang jadi masalah, salah satu masalah yang sangat fundamental di dalam agama ini, banyak sekali hadis-hadis politik, hadis-hadis tendensius yang justru memecah belah umat, baik secara politik, kemudian secara madhab-madhab, secara aliran-aliran, golongan-golongan, keimaman, ya, kepemimpinan, dan dalam pemilihan pemimpin itu bisa berseberangan, ya, sesama umat Islam, satunya mengambil ayat dari dalam Al-Quran, yang lainnya juga mengambil ayat dari dalam Al-Quran untuk kepentingannya. Nah, ini masalahnya. Untuk kepentingannya. Itu menjadi masalah, dan kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis. Ya. Misalnya ada yang mengatakan harus ngikut kepada penguasa yang ada pada saat itu. Kalau tidak, maka masuk neraka. Ada yang sangat keras mengambil sikapnya dengan istilah-istilah yang ya radikal, yang buhot dan sebagainya, ya, menggambarkan kafir dan sebagainya, sesat. Ya, itu adalah tendensius, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, poin penting yang ingin saya tegaskan adalah kembalilah kepada Al-Quran. Ayo kembali pada Al-Quran. Pasti adem, pasti aman, pasti bersatu. Karena selalu semangatnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah mengembalikan pada kebaikan, pada kebersamaan, pada kesabaran, pada keikhlasan, pada ketaatan, pada pengorbanan, pada begitu. Tidak kemudian memunculkan pertentangan dan perpecahan. Yang kedua, apa yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemunduran, terbonsai? Ya karena banyak yang mengharamkan akal sehat. Wah, itu ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Beragama kok menggunakan akal? Jangan menggunakan akal. Terus menggunakan apa? Kalau akal sudah dibuntu, akal sudah ditelikung, kemudian cara beragama kita tidak masuk akal, ya kita gampang diakal-akali. Itu yang terjadi. Jadi saling memberikan pengaruh, ya, untuk mengindoktrinasi pihak yang lainnya. Jangan menggunakan akal. Nah, dia saja yang boleh menggunakan akal untuk mengakal-akali, kan gitu yang jadi masalah. Tidak bisa. Justru agama ini harus dikembangkan, dipahami dan dikembangkan, dilaksanakan dengan menggunakan akal sehat. Ketika kita mengharamkan akal, maka bubarlah pondasi dari agama ini. Itulah sebabnya syarat pertama, prasyarat di dalam beragama itu adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Akalnya sampai. Kalau akalnya nggak sampai, jangan menjalani agama ini tewas diakal-akali, tewas kacau balau. Ya. Akalnya harus sampai. Dan karena itu juga agama ini tidak menghukum orang-orang yang kehilangan akal. Lupa, nggak dihukum, tidak dikenai konsekuensi hukum. Lupa nggak apa-apa, tidak sengaja nggak apa-apa. Hilang akal sementara, apalagi permanen, gila, ya nggak apa-apa, karena memang beragama itu kaitannya adalah dengan akal sehat. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal, kan begitu. Nah, jadi ketika kita mengharamkan akal, selesailah, ya, maka kita bisa memahami kenapa umat Islam banyak yang diakal-akali, ya oleh saudara-saudaranya sendiri yang berbeda kepentingan, tapi juga oleh orang lain, begitu gampangnya diakali pada saat pemilu misalnya gitu ya, baik pilkada maupun pilpres atau pileg dan sebagainya, gampang sekali dia akal-akali itu. Hanya dengan ya iming-iming atau mungkin bahkan ayat-ayat atau mungkin hadis-hadis yang kepentingan saat itu gampang sekali kemudian diakal-akali. Ya kenapa? Karena kita tidak menggunakan akal sehat kita. Padahal Islam mencontohkan para utusan itu berkecerdasan tinggi. Baik malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, dan kemudian para imam, semuanya adalah
berakal kecerdasan yang tinggi, sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya, tablik, komunikator yang hebat, dan fatonah, cerdas secara intelektualitas, ya, secara akal kecerdasannya. Akal sehat adalah totalitas kecerdasan, cerdas secara intelektual, logis, rasional, analitik, juga emosional. Emosinya cerdas, intelektualnya cerdas, emosinya cerdas, tidak gampang marah, tidak sumbu pendek katanya anak-anak sekarang. Sumbu pendek itu gampang meledak, gampang meletup, gampang menghujat, gampang memaki, gampang, Masya Allah. Ya. Dan itu kita lihat di umat kita, di saudara-saudara kita. Juga cerdas secara spiritual, secara ketauhidan, hubungan-hubungan dengan Allah. Orang-orang yang melakukan tafakur dan tazakur, itu tidak bisa tidak, agama ini yang mengajarkan. Dan kemudian dilakukanlah ajakan, ya, dialog-dialog secara terbuka. Agama yang egaliter, yang adil, yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak saling mengklaim dirinya paling benar, egaliter, open minded, terbuka untuk perkembangan-perkembangan yang konstruktif, karena Al-Quran lah yang mengajarkan agar kita ini konstruktif, bahkan kemudian menebarkan rahmat bagi semesta alam. Jadi mensyiarkan agama itu tidak boleh dogmatis. Harus menggunakan akal sehat. Ini terkait dengan akal tadi. Tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar dibandingkan dengan jalan yang sesat. Itu menggunakan kata qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tabayyun. Tabayun itu klarifikasi, adu argumentasi, berdebat, boleh memberikan dalil-dalil, baik dalil akliyah, nakliyah, dalil-dalil dari dalam Al-Quran maupun yang saintifik dan sebagainya. Agama tidak boleh didogmakan di dalam, ya memang agama itu dogma, tetapi dogma yang masuk akal dan kemudian tidak boleh disampaikan, didoktrinkan secara dogmatis, melainkan kata Al-Quran sendiri diajarkan secara penuh dengan argumentasi, dengan hujah-hujah. Bahkan ada ayat mengatakan jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka, adu argumentasilah, diskusilah, debatlah. Nggak ada masalah dengan itu, karena memang agama tidak boleh dipaksakan. Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada Tagut, Tagut itu pokoknya yang selain Allah, tidak mengikuti Tagut, dan beriman hanya kepada Allah yang mengajarkan bahwa agama ini harus difahami dengan akal, tidak boleh dipaksakan, harus tabayun dan sebagainya, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat. Ya, tadi di ayat yang sebelumnya, berpeganglah kepada tali Allah. Karena tali Allah itu sangat kuat, tidak akan terombang-ambing kalau kita ini mengikuti atau berpegang kepada tali Allah, dan digambarkan tidak bisa putus. Lan fisomalah. Tidak akan putus tali Allah. Kalau kita berpegang, maka kuat. Umat ini akan berada di dalam koridor yang jelas. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Oke. Jadi mesti gunakan akal dong gitu. Banyak ayatnya, ini termasuk ayat yang sering kita bahas, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan mereka bertafakur, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia, semua yang Kau ciptakan ini Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Berkali-kali di dalam Al-Quran kita diutus, diajari menggunakan akal sehat untuk secara individual, secara sosial maupun secara spiritual dengan Allah SWT. Nah, kemudian diajarkanlah budaya keilmuan yang seharusnya egaliter,
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi syiarnya itu syiar yang egaliter, bukan syiar yang mendoktrin, yang mendogma, yang memaksa dan menyesat-nyesatkan, menuding orang kalau nggak sama dengan dia berarti dia sesat. Bukan begitu yang diajarkan Al-Quran. Yang ketika ini dilakukan terbonsailah umat ini kan gitu. Ya, jadi sudah nggak mengikuti Al-Quran. Yang kedua, akalnya tidak dijalankan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, ya, dengan argumentasi-argumentasi yang baik. Itu adalah hikmah. Sesuatu yang jelas, yang argumentatif. Wal mau'idatil hasanah, dengan sistem pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah, adu argumentasilah dengan cara yang baik. Ini pelajaran agama kita. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi jangan main klaim aja. Saya yang benar, kalian yang salah, misalnya begitu. Atau malah mengklaimnya, maksudnya Tuhan itu, maksudnya Allah itu seperti yang saya sampaikan ini loh gitu ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang melakukan klaim-klaim kebenaran, dan di sini dikritisi oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu sajalah, dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Mari kita berpikir bersama, memahami bersama firman-firman Allah ini. Bahwa kemudian kita memiliki sudut pandang yang berbeda itu biasa saja. Makanya namanya tafsir. Pemahaman itu adalah tafsir, ahli tafsir A, ahli tafsir B, C, D, dan seterusnya bisa berbeda-beda. Tetapi selama semua itu berpegang kepada teks Al-Quran dan berorientasi pada kemaslahatan bersama secara adil dan iman kepada Allah, aman semuanya itu. Pasti on the track untuk menuju pada umat yang rahmatan lil alamin. Oke, yang kedua tadi terkait dengan akal. Yang pertama kembali pada Al-Quran, yang kedua terkait dengan akal. Yang ketiga, janganlah agama ini dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Ini yang juga jadi masalah, kenapa umat Islam ini kemudian menjadi umat yang terbelakang dalam peradaban, di mana peradaban manusia sekarang bertumpu sangat ditopang oleh perkembangan sains dan teknologi. Bangsa-bangsa, umat yang tidak memiliki sains dan teknologi yang baik, maka ketinggalan di semua lini. Karena semuanya di bidang ekonomi berbasis sains dan teknologi, di bidang budaya, sains dan teknologi, di bidang pendidikan pun kita bergantung pada sains dan teknologi. Bahkan dalam bidang keagamaan, ya syiar-syiar keagamaan kita didukung, ditopang oleh perkembangan sains dan teknologi. Ngaji sekarang tidak lagi harus offline tatap muka, tetapi bisa menggunakan Zoom misalnya. Maka di mana-mana kita bisa berada di dalam forum yang sama. Bahkan Qur'annya sudah menjadi Qur'an digital yang lebih mudah untuk dipahami dibandingkan Qur'an-Qur'an yang lembaran kertas, di mana dulu harus hafal gitu ya. Sekarang ini di searching saja sudah ketemu semua. Ayat ini kaitannya dengan ayat mana, pemahaman tentang tema ini ada di ayat dan surat mana saja, dan pemahaman holistiknya seperti apa, pemahaman yang maudhu'i, yang tematik, dan seterusnya. Itu sangat ditopang, didukung oleh perkembangan sains dan teknologi. Bahkan termasuk ya kalau kita pergi ke Mekah ya, atau melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, sains dan teknologi. Nah, celakalah ketika umat Islam masih ada yang berpendapat bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dipisahkan. Dan ini masih ada, cukup banyak. Agama itu katanya cuma soal bagaimana memahami Al-Quran, bisa membaca dengan baik, tajwidnya, makhrajnya,
tartil, bacaannya, lagunya, gitu ya. Kemudian setelah baca Al-Quran, cara berwudu, cara sholat, puasa, zakat, haji, sudah selesai katanya. Beragama itu cuma soal fikih dan soal ibadah mahdoh. Celakalah umat Islam. Sholatnya tertib, sholatnya rapi, bacaannya tartil dan sebagainya, tapi di dalam kehidupan nyata terombang-ambing oleh peradaban. Bingung sendiri, berekonominya bingung, bergaulnya dalam masyarakat bingung, nggak punya pegangan. Di dalam ya memahami segala macam informasi hoax, segala macam itu kacau balau kita. Hoax-hoax yang islami katanya, gampang sekali ditipu-tipu dengan informasi-informasi yang sesungguhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena umat Islam memisahkan agama ini dari ilmu pengetahuan. Sementara peradaban, kesejahteraan, dan segala macam kemajuan itu sangat terkait dengan sains dan teknologi. Bahkan kekuasaan peradaban, bangsa-bangsa yang memiliki teknologi militer misalnya, yang canggih, teknologi persenjataan yang hebat, ya dia akan bisa mengendalikan dunia. Bahkan yang menguasai teknologi informasi, yang sekarang mengendalikan Google, mengendalikan Facebook, mengendalikan ya Instagram, mengendalikan medsos-medsos itu, yaitu yang mengendalikan dunia sekarang. Bahkan bisa mendidik anak-anak kita, bisa mendidik generasi-generasi kita tanpa izin dengan orang tuanya, langsung dididik lewat handphonenya, diajari segala macam yang kita tidak ingin mengajarkan sesungguhnya, tapi diajari oleh mereka. Nah ini yang jadi masalah. Umat Islam tidak boleh lagi berpikiran tertutup, harus open-minded. Harus open-minded bahwa semua ini adalah ajaran agama, termasuk ilmu pengetahuan. Maka ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran luar biasa banyaknya. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang punya ilmu, yang diberi ilmu oleh Allah. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Banyak sekali ilmu kita sudah di episode yang lain berbicara tentang hierarki, tema-tema ayat-ayat Quran. Dari 6.236 ayat itu separuhnya tentang ketauhidan, memperkenalkan Allah, memahami, memperkenalkan interaksi dengan Allah, dan seterusnya mendekatkan diri pada Allah. Tapi yang 800-an, ya 800 lainnya, itu adalah ayat-ayat ilmu pengetahuan. Tentang astronomi, tentang langit dan bumi, tentang bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Kosmologi, astronomi, astrofisika, astrobiologi. Wah, itu diajarkan di dalam Al-Quran. Juga ayat-ayat tentang kedokteran, tentang penciptaan manusia, tentang sel-sel yang berkembang, membelah, berpasangan, dan sebagainya, Masya Allah. Tentang kehamilan, tentang kesehatan, tentang homeostasis, tentang segala macam. Bahkan ilmu geografi, tentang iklim, tentang hujan, tentang segala macam, Masya Allah. Tentang geologi, umur bumi, bebatuan, dan sebagainya, isi perut bumi, magma, lapisan-lapisan atmosfer, termasuk ekonomi, sosial, politik, militer, dan sebagainya. Masya Allah, di dalam Al-Quran sedemikian banyaknya mengalahkan ayat-ayat fikih tentang sholat, puasa, zakat, haji. Itu kalau dikumpulkan cuma 150-an ayat, tetapi ayat-ayat ilmu pengetahuan tadi 800-an ayat. Nah ini terjadi masalah di dalam umat karena tidak memahami hierarki tema-tema di dalam Al-Quran, urgensinya seperti apa tema-tema itu. Ya, jadi jangan sampai dipisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Terus ada yang bilang sains itu nggak ada urusan, sains itu ilmunya orang barat, ilmunya orang kafir, sedangkan agama ini ya cuma sholat, puasa, zakat. Nah celakalah umat Islam ini karena ketinggalan di berbagai lini kehidupan. Politik dikatakan bukan ajaran agama, maka ketinggalanlah di bidang politik.
Ekonomi katanya bukan urusan umat Islam. Ketinggalanlah umat Islam di bidang ekonomi. Sains katanya punyanya orang Barat. Ketinggalan umat Islam di sains. Dan semua yang dianggap sebagai bukan agama itu. Celakalah umat Islam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini poin yang ketiga. Jangan pisahkan agama dari ilmu pengetahuan, karena ratusan ayat itu di dalam Al-Quran justru memerintahkan untuk melakukan penelitian-penelitian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat. Maka tidakkah mereka memperhatikan, mengobservasi, meneliti, mengamati unta, bagaimana dia diciptakan, langit, bagaimana dia ditinggikan, gunung-gunung, bagaimana ditegakkan, bumi, bagaimana dia dihamparkan, dan seterusnya. Itu kalimatnya adalah, apakah mereka tidak mengamati di lapangan, tidak meneliti, mengobservasi langsung di lapangan. Jadi ini perintah penelitian kepada umat Islam. Kalau umat Islam ini memahami Al-Qur'annya, maka jadi peneliti-peneliti hebat sesungguhnya. Oke, yang itu kalau kita jelentrehkan ya menjadi cukup panjang. Jam 9.13. Oke, saya coba percepat sedikit. Tentang unta ya, oke, tidak saya bahas, tetapi unta itu salah satu contoh di dalam Al-Qur'an yang menarik. Ada lebah, ada unta, ada nyamuk, ada burung, ada segala macam ya. Unta itu dijadikan salah satu contoh karena sangat unik dan menarik. Makhluk yang binatang yang hidup di padang pasir yang dia memiliki sifat-sifat atau karakteristik spesifikasi untuk bisa hidup tahan di padang pasir yang kondisinya ganas seperti itu. Maka unta itu diciptakan Allah, matanya itu sulit kemasukan debu, kata orang Jawa sulit kelilipan katanya. Sulit kemasukan debu. Kenapa? Karena Allah menciptakan matanya unta dengan bulu mata yang sangat tebal seperti tirai yang menapis, ya, memfilter debu-debu yang berterbangan. Dan kalaupun terjadi badai debu, kelopak matanya unta itu nutup, tapi kelopak matanya bening, sehingga dia tidak kemasukan debu, tapi tetap bisa melihat seperti pakai kacamata. Satu. Yang kedua, unta itu tahan tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Ada unta yang bisa tahan tidak makan, tidak minum 36 hari. Dia ini dikasih makan, kasih minum yang banyak ketika mau berangkat bepergian jauh misalnya. Karena di padang pasir mungkin akan kesulitan cari makan, cari minum. Dikasih minum, unta itu bisa minum sampai sebanyak sepertiga berat badannya. Kira-kira 150 liter lah. Disimpan di dalam kantung, ada kantung airnya itu di dalam kerongkongannya itu. Sebagainya disimpan di jaringan tubuh, sel-sel tubuhnya. Sebagian lagi disimpan di punuknya bersama dengan makanan yang dimakan disimpan, cadangannya ada di punuknya. Jadi kalau punuknya di punggungnya ada bagian yang membesar itu. Kalau itu besar, punuknya itu besar, maka cadangan makanan dan minumnya banyak. Nanti sambil jalan berhari-hari itu tambah tipis, kemudian kempes, hilang, berarti cadangan makannya habis. Unta ya, Masya Allah, kalau kita bahas panjang lebar, lalat dan lebah dan segala macam. Apakah kalian tidak mengamati begitu? Jadi itu perintah untuk meneliti atau mengamati langit, kata Al-Quran. Kalau langit ini diamati, maka benar, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, langit itu sedang meninggi, kata Al-Quran. Ternyata benar. Teleskop baik yang ground base di raya. Atau terhadap gunung-gunung, bagaimana itu? Allah kok menciptakan gunung-gunung yang tinggi, ya? Seperti apa ceritanya? Nah, ini adalah pegunungan Himalaya. Puncaknya Mount Everest. Ketinggiannya di atas 8.000 meter di permukaan laut, dan sampai sekarang puncak pegunungan Himalaya yang namanya Mount Everest terus bertambah tinggi sampai sekarang.
Kenapa itu terjadi? Dikarenakan pegunungan Himalaya ini sesungguhnya terbentuk dari tabrakan dua lempeng bumi. Permukaan bumi kita ini kan punya lempeng-lempeng tektonik namanya. Ya, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Euro-Asia, ya, Afrika dan sebagainya. Itu tabrakan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Euro-Asia, jeder, kemudian naik, ya, melipat gitu ke arah atas selama jutaan tahun. Maka daerah yang tadinya itu rendah menjadi semakin tinggi sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Terbentuklah salah satunya pegunungan Himalaya ini. Saya kebetulan pernah ke kaki Himalaya, namanya Kota Kwilin, ya, ini Kota Kwilin. Ini bukit-bukit karang ini sesungguhnya dulu adalah di bawah atau menjadi dasar lautan. Tetapi karena tektoniknya, lempeng tektoniknya tadi terangkat naik, dasar lautannya ikut terangkat sampai di atas permukaan air, menjadi daratan di kaki Himalaya. Nah, Allah mengatakan, memancing kita, apa kalian tidak mengamati, mengobservasi, meneliti, mempelajari bagaimana itu Allah menciptakan, menegakkan gunung-gunung yang tinggi itu, dan seterusnya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan dalam poin yang ketiga ini adalah jangan memisahkan umat ini atau pelajaran ajaran agama ini dari ilmu pengetahuan. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita memahami agama ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik, itu justru lebih mengagumkan. Karena disitulah Allah kemudian memberikan ilmu detailnya kepada kita lewat pengamatan-pengamatan, lewat penelitian, ya, dan seterusnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat yang menyebabkan umat Islam ini mengalami keterpurukan, kita ini seringkali terjebak pada ritual ibadah. Jadi jangan terjebak pada ritual ibadah. Seakan-akan agama ini hanya urusan sholat, puasa, zakat, haji, zikir. Itu pun zikirnya, sholatnya kurang bermakna karena tidak memahami, menghayati, ya, isinya, ilmunya. Sholatnya orang berilmu dengan sholatnya orang tidak berilmu tentu berbeda kualitasnya. Zikirnya orang berilmu dengan yang tidak berilmu ya pasti berbeda. Zakatnya, puasanya, ya, orang berilmu dengan tidak berilmu ya pasti berbeda. Karena itu ilmu itu lebih tinggi posisinya. Sebelum beribadah itu pahami ilmunya dulu supaya kualitas ibadahnya baik, tidak terjebak. Kalau sholat itu bukan hanya soal urusan barisnya lurus, rapat, kemudian menghadap kiblat, kemudian angkat tangannya segini, sendekatnya begini, bacaannya tak tartil, gerakannya tumak nina, dan seterusnya sampai salam. Bukan sekedar itu, tetapi ada penghayatan, ada kedalaman makna. Dimulai dari kalimat misalnya niatnya hanya pada Allah, kemudian Allahu Akbarnya menggetarkan jiwanya. Kenapa? Karena dia paham terkait dengan ucapan-ucapan itu, bacaan-bacaan di dalam sholat itu, membaca doa iftitahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, dan seterusnya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah. Ketika itu penuh dengan penghayatan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, hidup matiku hanya pada Allah. Penuh penghayatan, ada ilmunya, maka dia tidak terjebak pada seremoni atau terjebak pada ritual, tetapi adalah sebuah proses interaksi yang bersifat spiritual yang sangat mendalam. Sehingga Allah menggambarkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang-orang yang bila disebut nama Allah bergetar-getar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya yang tadi digambarkan ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang berilmu. Bila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka karenanya.
dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban sholat itu, atau puasa itu, atau apapun ibadah-ibadah makhluk. Ini adalah kewajiban yang kalau tidak dijalankan, kita berdosa. Bukan begitu pemahaman mendalamnya itu. Tetapi ketika dia menjalankan ibadah itu, dia merasakan hadirnya Allah di dalam penjuru horizon, seluruh horizon kesadarannya. Itulah sebetulnya poin yang harus didapatkan oleh umat ini. Ketika melakukan atau bisa menjalani yang seperti itu, maka dia on the track untuk menjadi SDM yang kualitasnya baik. Bukan sekedar pokoknya menjalankan ritual, terus tidak memahami misi, visi agama ini, ya terbonselah umat ini atau terbonselah ya umat Islam ini dikarenakan ketidakfahaman umatnya sendiri terhadap apa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Ya, jadi kita harus meningkatkan kualitas sumber daya kita dengan membangun pemahaman yang sangat mendasar terhadap isi Al-Quran. Nah, lebih jauh lagi, agama ini bukan cuma teori, bukan cuma sekedar ucapan, tapi memang praktek. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Belajar ayat-ayat kesabaran, hafal, tapi nggak sabaran orangnya. Yaitu belum beragama. Itu baru berteori agama. Hafal ayatnya, hafal. Sudah sabar belum? Belajar ayat-ayat keikhlasan, tapi nggak ikhlas dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya. Ya, dia belum beragama, dia baru berteori agama atau hafal ya pelajaran agama. Mungkin sudah lulus S1, S2, S3, guru besar, boleh. Hafal Al-Quran, boleh, tetapi belum beragama. Baru, ya mungkin kayak Snuk Hurgronya misalnya gitu ya. Para orientalis itu banyak yang hafal Quran, banyak ya paham tentang Al-Quran, tapi mereka tidak menjalankan. Itu sebagai bagian dari proses keagamaannya. Ya kalau begini maka kita bisa memahami kenapa SDM Islam mengalami ketertinggalan. Ya, jadi harus jalan praktek menjadi akhlakul karimah, maka itu akan mengubah kualitas umat. Oke. Nah, bagian yang terakhir, bertuhanlah hanya kepada Allah. Jangan kemudian bertuhan kepada segala macam kepentingan-kepentingan yang itu memecah belah umat dan kemudian mendangkalkan proses spiritualitas kita sendiri. SDM-nya tidak terbentuk, tercerai-berai, ya, tertinggal oleh peradaban dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi fakta dalam keumatan ini. Umat yang semestinya hebat ini menjadi terbonsai. Dikarenakan apa? Faktor-faktor internal kita sesungguhnya. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Baginya lah segala penentuan, ketetapan, dan hanya kepadanya lah kamu bakal dikembalikan. Jadi kita sempurnakan seluruh proses. Tadi ada 5 poin. 1, kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, gunakan akal sehat dalam beragama. Yang ketiga, jangan memisahkan agama ini dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, jangan terjebak kepada ritual, tetapi lebih kepada esensi, ya, esensial. Dan yang kelima, sempurnakan semuanya itu hanya karena Allah semata. Kalau itu kita lakukan, SDM umat ini akan menjadi hebat. Dan kalau sudah hebat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan umat yang hebat.
Jadi dalam sejarah sudah terbukti bahwa kemunduran umat ini adalah faktor-faktor yang bersifat internal. Maka ini akan menghasilkan umat dan pemimpin yang adil. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan umatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami sesungguhnya telah menjadikan kalian ini sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perjuangan kalian. Jadi kesimpulannya, semestinya umat Islam ini umat teladan, asalkan memenuhi syarat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebenarnya adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman hanya kepada Allah SWT. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan, pokok-pokok pikiran yang ada di dalam buku Pembangsa Islam. Saya kembalikan ke Pak Dahrial, kita masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini sangat jelas dan sangat